Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Keintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjarat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Ya, perkataan manis dulu, baru mulai menyerang orang-orangnya itu. Tujuannya tidak baik, tapi perkataannya itu manis. Katakanlah kepada kami pertanyaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus, karena dia adalah Allah dan dia tahu, dia bisa membaca hatinya manusia. Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku?" Ya, dikenali kejahatan yang ada di dalam hatinya. Tapi Tuhan tetap menjawab karena ada ajaran yang bisa ditarik dari soal ini. "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Lalu mereka membawa suatu dinar kepadanya dan menunjukkan itu kepadanya. Dan ia bertanya kepada mereka, ini gambar dan tulisan siapakah yang ada di dalam mata uang ini? Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Baik, tiap kali kita merenungkan bagian ini dari Injil menurut Santo Matius, kita selalu melihat soal kekuasaannya pemerintahan di dalam dunia ini dan kekuasaannya Allah. Tapi hari ini kita berfokus atas apa yang disebut di Tuhan Yesus Kristus di dalam bagian terakhir. Karena bacaan-bacaan sebelumnya di dalam Misa Kudus untuk hari Minggu ini berbicara tentang itu. Katanya Tuhan kepada semua orang yang mendengarkan dia pada waktu itu, "Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ya Tuhan, hari ini kami melihat bahwa kami berhutang berat kepadamu. Karena semua yang kami memiliki ini adalah hadiah kasih karuniamu. Maka dengan hutang batin ini yang ada di dalam hati kami, seharusnya kami harus mengembalikan semuanya kepadamu. Oleh karena itu, apa yang kita bisa membaca di dalam bacaan kedua dan bacaan pertama di dalam misa ini? Yang kedua itu adalah surat Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika.
yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami telah mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, ini yang kita harus memperhatikan, dan kami tahu, hai saudara-saudara, yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ia telah memilih kamu. Maka di dalam Injil disebut, berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan katanya Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, bahwa Ia telah memilih kamu. Kamu dipanggil oleh Tuhan. Jangan menjalankan kehidupanmu seolah-olah Tuhan itu tidak peduli atau Dia tak pernah campur tangan di dalam kehidupanmu. Karena semua kita yang menjadi orang Katolik, yang menjadi anaknya Tuhan Allah, anaknya Allah Bapa, semua kita dipilih dan dipanggil. Oleh karena itu katanya kitab Yesaya dalam bacaan pertama, oleh karena hambamu Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya, walaupun kamu belum mengenal aku telah memanggil kamu. Kita dipanggil oleh Allah. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah jawab? Ya, panggilan itu harus dijawab. Baik dengan perkataan maupun dan lebih baik lagi dengan tindakan, dengan sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita dipanggil oleh Allah dan Dia tidak memanggil secara umum aja. Walaupun yang diajari oleh Opus Dei adalah panggilan umum bagi semua orang untuk menjadi orang kudus. Maksudnya panggilan umum itu universal, yaitu tak siapapun diterkecualikan di dalam panggilan itu. Tiap orang yang ada di dalam dunia ini dipanggil untuk menjadi orang kudus. Maka tidak boleh berpikir dan mengatakan, oh aku tidak dipanggil ya. Tuhan itu tidak memperhatikan aku. Tidak boleh, karena Tuhan itu memang memanggil kita. Tuhan itu memang mencari kita. Itu yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik. Katanya sebuah artikel yang ada di dalam website Opus Dei tentang ini. Katanya kita dikasih nama. Oleh karena itu kita spesial. Kita tidak tenggelam ya. Kita tidak tenggelam di dalam kebanyakan orang yang ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan itu sangat berkuasa. Dia bisa memperhatikan tiap orang. Jangan berpikir bahwa kita dilupakan oleh Tuhan. Tiap orang ya yang tidak ada yang terkecuali. Tiap orang diperhatikan oleh Tuhan. Dan Dia tahu sama sekali apa yang terjadi kepadamu. Dan Dia punya rencana, ya Dia memikirkan jalanmu. Dia tidak, lupa. Dia tak pernah akan mengatakan, aku lupa membantu kamu atau merencanakan jalanmu. Pasti Dia ada rencana. Rencana yang sangat bagus, karena rencana itu adalah jalan bagaimana kita bisa sampai ke surga. Ya apalagi yang lebih penting di dalam kehidupan kita kan? Kita harus menemukan jalan itu yang ditunjukkan kepada kita oleh Allah. Dan Dia melaksanakannya dengan memanggil kita. Itu yang dikatakan di dalam artikel itu, di dalam website Opus Dei.
Buku pertama dalam Alkitab dimulai dengan kisah tentang Allah yang sang pencipta. Oke, ini tentang penciptaan. Waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang menjadikan makhluk hanya dengan firman-Nya. Dan Allah berfirman, maksudnya tiap kali Tuhan itu mengatakan sesuatu itu jadi. Oke. Tidak perlu bahan yang untuk memulainya, tidak ada tanah liat yang dia pakai untuk, walaupun di dalam kasus manusia dia disebut dia pakai tanah liat itu kan, tapi tanah liat itu diciptakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah juga kan, Tuhan Allah sendiri. Maka semuanya itu berasal dari Tuhan Allah. Tapi dengan berfirman, semua itu jadi. Jadilah terang, katanya. Jadilah cakrawala dan di tengah segala air. Biarlah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tanaman dan yang menghasilkan biji, dan pohon buah-buahan. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan semuanya itu terjadi. Tetapi ketika saatnya tiba untuk menciptakan manusia, katanya artikel ini. Oke, yang lain itu, jadikanlah semua burung, ya, semua ternak bersama yang namanya itu yang spesiesnya, ternak gitu. Tapi katanya artikel ini dengan menjelaskan, menafsirkan apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian, ketika saatnya tiba untuk menciptakan manusia, sesuatu yang berbeda terjadi. Alih-alih hanya menciptakan spesies atau jenis makhluk, alih-alih hanya menciptakan spesies atau jenis makhluk, Tuhan menciptakan makhluk yang dibuat menurut gambarnya sendiri. Makhluk yang dipanggil secara pribadi ke dalam keberadaan yang diberi nama pribadi. Makhluk lain itu, binatang-binatang itu tidak diberikan nama pribadi. Tapi si Adam dan si Hawa dikasih nama pribadi. Dan sosok yang Tuhan beri nama secara pribadi. Ya, ini tandanya bahwa kita spesial. Tuhan memperhatikan tiap orang. Dan dia punya rencana bagi semua orang. Lalu jangan khawatir. Termasuk apa yang terjadi kepada kita sekarang. Itu termasuk kehendaknya Tuhan. Maka pertanyaannya bukan seperti yang kita mengatakan mungkin beberapa renungan yang lalu. Pertanyaannya bukan kenapa itu terjadi kepada saya, Tuhan, ya, seperti mengkomplain, ya, mengeluh atas apa ya, dengan nuansa bahwa ini harus tidak terjadi kepadaku, ya Tuhan. Maka kita menolak apa yang terjadi kepada kita. Sebetulnya, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang kudus, pertanyaan kita harus begini. Apa maksudnya hal ini, Tuhan? Bagaimana itu bisa dimasukkan di dalam cerita yang Tuhan menulis tentang kehidupanku sendiri? Maka apa maksudnya di dalam seluruh kehidupan ini? Apa yang harus ku belajar atau ambil dari hal ini? Yaitu yang kita harus melihat. Pertanyaannya harus seperti itu. Karena kita dipanggil oleh Tuhan, kita dikasih misi dan rencana yang tertentu, yang khusus bagi kita. Jika kita beralih dari kisah penciptaan ini ke buku terakhir dalam Alkitab, dari Kejadian kita lompat sampai yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Kita menemukan sesuatu yang mengejutkan. Selain nama yang kita terima dari Tuhan ketika Dia menciptakan kita, kita perlu diberi nama baru di akhir hidup kita. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan, katanya Tuhan Yesus, Tuhan Allah, dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru,
yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Aku kasih batu putih dengan nama baru kepadamu. Bagaimana kita memahami nama baru ini yang akan diberikan kepada kita di akhir hidup kita, katanya artikel ini. Di sini kita dihadapkan pada misteri panggilan, sebuah misteri pribadi yang terungkap saat kita melangkah maju menuju kehidupan sejati. Nama baru itu adalah panggilan, rencana dari Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan itu memanggil Santo Petrus, karena nama aslinya adalah Simon. Oke, maka Simon. Dan waktu dia dipanggil untuk menjadi Bapak Paus pertama, dia kasih nama baru kepada Simon. Dan nama baru itu yang dikasih kepada Simon adalah Petrus. Engkau harus menjadi batu. Batu di atas mana gereja itu harus didirikan. Kamu harus menjadi pondasi. Dan semua orang akan menerima kekuatan. Gereja ini sendiri akan menerima kekuatannya darimu. Bukan karena engkau. Bukan karena engkau sendiri yang kuat. Melainkan karena misi yang kuberikan kepadamu, aku memberikan kekuatan itu. Kekuatannya Bapak Paus tidak berasal dari dirinya sendiri. Dan jangan sampai dia berpikir seperti itu kan. Karena kalau dia berpikir seperti itu, maka ya apapun yang dilaksanakan atas kekuasaan sendiri, itu tidak berlaku dan tidak perlu didengarkan. Tapi apa yang dia melaksanakan atas nama Tuhan Allah dan dengan pertolongan Roh Kudus, semua itu harus diperhatikan. Semua itu harus menjadi bagian dari kepercayaan kita. Mawar, pohon ek, atau kuda tidak perlu membuat keputusan apapun, katanya artikel ini dari website Opus Dei tentang panggilan. Mawar, pohon ek, atau kuda tidak perlu membuat keputusan apapun untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka memang ada, ya sudah. Tapi kalau itu manusia, kita harus diajak untuk menjadi diri kita sendiri. Karena menjadi kuda itu secara umum, semua kuda itu hampir sama kisah kehidupannya. Semut, kalau kita menulis biografinya seekor semut, yang biografinya si ekor semut A ini sama aja dengan hampir sama ya. Maksudnya tidak ada perbedaan yang menarik antara biografinya si semut A dan biografinya si semut B. Karena mereka bertindak dengan yang tidak ada pilihan bebas, melainkan sesuai dengan insting yang sudah ada di dalam dirinya. Tapi kalau manusia ada banyak pilihan, termasuk kreativitasnya Tuhan Allah. Dan di dalam kreativitasnya ada banyak jalan yang terbuka di depannya. Dan banyak jalan yang terbuka di depannya itu menuju kepada Tuhan. Maka walaupun ada pilihan khusus, tapi jalan pun ini penuh dengan kreativitas dan penuh dengan kebebasan. Lalu kehidupan manusia itu sangat menarik. Ada tokoh di dalam musical itu Les Miserables yang terkenal di seluruh dunia, yang tentang orang itu yang ditangkap menjadi tawanan di dalam penjara, dan kejahatannya hanya ini, bahwa waktu keponakannya itu lapar dan mereka tidak punya uang, dan kelaparannya itu besar sekali, berat sekali, maka dia belas kasihan kepada keponakannya, dia mengambil roti, ya, mencuri bisa disebut, tapi karena
kebutuhan berat itu, kita bisa meragukan bahwa kalau itu memang mencuri, dan orang itu yang memiliki toko roti itu agak kaya, sehingga kehilangan satu roti itu tidak apa-apa, tapi roti itu sangat penting bagi anak itu yang bisa meninggal kalau tidak makan. Oke, maka pamannya itu mengambil roti dan memberikannya kepada keponakannya. Dia tertangkap, dimasukkan di dalam penjara hanya karena itu, satu roti. Oke. Dan dia menderita banyak di sana, tapi akhirnya dikeluarkan, dibebaskan dari penjara. Tapi si Pak Polisi itu, yang ketua polisi yang ada di sana, katanya, aku akan mengingat kamu akan membayar semua kejahatanmu. Kalau kamu salah, aku akan membawamu lagi ke sini. Gitu. Kasih Pak Polisi itu sangat strict, sehingga dia selalu menduga tiap kali dia melihat orang yang pernah ke penjara, dipenjarakan. Maka dia berhati-hati, tapi karena memang dia si orang itu Jean Valjean namanya, karena itu terjadi di Prancis, yang buku itu Les Miserables tertulis di Prancis. Dan dia sangat miskin dan hampir mati dia karena kelaparan, walaupun dia sudah keluar dari penjara. Dan dia diajak oleh seorang uskup yang melihat dia di luar rumahnya, di tengah salju karena itu musim dingin, dan membiarkan dia masuk ke dalam rumahnya. Jadi dikasih makanan, dikasih tempat tidur supaya dia bisa istirahat. Tapi karena kebutuhan besarnya, dia tergoda dan dia mengambil semua banyak barang dari perak yang ada di dalam rumahnya si uskup, dan dia pergi sebelum matahari itu terbit. Tapi dia tertangkap, dibawa kembali ke rumahnya si uskup itu. Dia berbohong kepada polisi, katanya kepada polisi waktu dia ditangkap, bahwa itu diberikan kepadanya oleh Bapak Uskup itu. Bapak Uskup itu. Maka mereka membawa orang ini kepada Uskup, dan mereka mengatakan, kami, Bapak Uskup, kami menangkap orang ini, dia membawa barang-barang ini dari perak, dari rumahnya Bapak Uskup, dan katanya dia berbohong, katanya bahwa Bapak Uskup memberikan semua ini kepada dia. Si Bapak Uskup itu karena memang dia sangat baik dan merasa belas kasihan kepada orang itu yang baru keluar dari penjara, katanya kepada polisi-polisi itu, oh memang saya memberikan itu kepada dia. Mereka terkejut, si Bapak Uskup memberikan itu kepada orang ini, kan? Memberikan barang-barang perak dari perak itu. Dan sebetulnya saya lupa memberikan yang lain itu. Dia ambil beberapa barang lagi dari perak dan memberikan itu kepada orang ini, si Jean Valjean. Memberikan itu kepada Jean Valjean. Si Jean Valjean sendiri terkejut karena dia memang mencuri. Hanya si uskup itu bisa tiba-tiba mengatakan, oh saya memang memberikan itu kepadanya. Dan sebetulnya saya lupa memberikan. Tolong saudara, ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini juga. Dan jangan lupa nasihatnya si Bapak Uskup itu. Berbuat baik dan berbuat baik dengan kekayaan ini. Jangan lupa berbuat baik, menjadi orang baik. Sekarang karena diberikan kesempatan baru. Jangan menjadi jahat, melainkan menjadi orang baik. Itu tertanam di dalam pikirannya. Dia menyesal karena dia berbuat jahat ketika dia
diberikan kebaikan atau ditunjukkan kebaikan oleh uskup, dan memang dia bertobat menjadi orang yang rajin sampai menjadi apa di mayornya di kota itu. Dia menjadi orang penting, tapi dia mengubah namanya sehingga si Javert, yang si pak polisi itu yang mencari dia terus-menerus, dah tahu bahwa dia itu adalah dia. Dan memang si Javert itu dah tahu karena orangnya berubah menjadi orang yang bisa dihormati oleh masyarakat di dalam kota itu. Hanya suatu hari ketika dia terpaksa untuk menyelamatkan seorang dengan mengangkat sesuatu yang sangat berat. Si Javert itu, pak polisi, melihat, loh, saya ingat kekuatan seperti ini. Dan dia ingat si Jean Valjean. Saya tahu orang yang sekuat ini, katanya kepada si mayor itu. Oh, itu bukan aku, katanya si mayor. Tapi apa lagi yang terjadi? Ada seorang yang ditangkap yang mirip mukanya dengan Jean Valjean. Dan si pak polisi itu kembali kepada Jean Valjean, katanya, mohon maaf Bapak, karena aku meragukan Bapak. Ternyata orang yang penjahat itu ada di sini, baru ditangkap, akan dimasukkan di dalam penjara. Aku mohon maaf ya Bapak. Tapi si Jean Valjean sendiri, tiba-tiba hati nuraninya itu tergerak. Karena ada orang yang tidak bersalah, yang akan masuk ke penjara, yang buruknya itu dia tahu, dan orang ini yang tidak bersalah akan dimasukkan di dalam penjara hanya karena mereka berpikir bahwa dia adalah si Jean Valjean sendiri. Maka ada problem besar di dalam lagu itu yang dia nyanyikan di dalam musical itu. Judulnya Who Am I? Siapakah aku? Apakah dia bertanya diri? Apakah saya akan membiarkan orang itu yang tidak bersalah masuk ke penjara? Atau saya membahayakan diri dengan mengatakan itu bukan orangnya, akulah orangnya. Siapakah aku? Dia di dalam lagu itu, dia tanya banyak kali, siapakah aku? Dan akhirnya, pertanyaan itu sangat penting. Siapakah aku? Dan kesimpulannya adalah aku itu, si tahanan itu, karena ada nomornya, tahanan yang ada di dalam penjara ada nomornya, nomor tahanan. Aku adalah 24601, katanya. 24601, itulah aku. Maka dia pergi ke hakim dan dia menunjukkan diri. Orang itu tidak bersalah, akulah yang dicari oleh Bapak Javert itu. Dengan mengingat nasihat dari Bapak Uskup bahwa dia harus menjadi orang baik. Dia tidak bisa melarikan diri dari personalitasnya, dari dirinya sendiri. Aku adalah Jean Valjean. Aku adalah 24601. Itu adalah aku. Ini yang kejadian yang buruk. Masa lalu yang tidak bisa dihormati gitu. Sebetulnya dia tidak bersalah. Tapi orangnya tidak senang dengan apa yang terjadi kepadanya dulu. Tapi kalau yang nama, siapakah aku itu? Personalitas itu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Karena dia memanggil kita dengan nama yang baru. Itu penting dan sangat baik. Nama baru kita apa? Kita harus tanya kepada Tuhan. Aku siapa? Siapakah aku ya Tuhan? Aku harus menjadi siapa? Di depanmu apa nama baru itu yang kau berikan kepadaku supaya aku menjadi orang itu. Sebagaimana Petrus menjadi Kefas, menjadi batu karang di atas mana
gerejanya Tuhan Yesus Kristus yang sangat penting itu, yang menyelamatkan kita, didirikan di atas batu itu. Nah, nama barunya itu sangat penting. Nama barumu apa? Bagaimana kamu dipanggil oleh Tuhan? Karena memang Dia tetap memanggil semua orang, dan tiap orang itu ada rencana sendiri. Marilah kita mengingat itu, dan marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu, walaupun dia tidak tahu bahwa dia akan dipanggil untuk menjadi Ibunda Allah, tapi dia selalu siap melaksanakan apapun yang diminta oleh Allah dari dia. Dan dia tahu, dia yakin bahwa apapun yang diminta oleh Allah dari dia adalah sesuatu yang akan membawa dia ke surga, dan juga itu adalah sumber kebahagiaannya sendiri. Kami pergi kepadamu Bunda Maria, bantulah kami supaya kami membiarkan diri dipanggil oleh Tuhan dengan nama baru itu yang adalah panggilan kami sendiri. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kaintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.